Stellar Transformations, episode 100. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Titik-titik cahaya hijau menyatu dengan otot-otot Kinyu, yang sel-selnya kemudian pecah dan beregenerasi tanpa henti seolah-olah ia telah mengonsumsi hormon pertumbuhan. Seiring sel-selnya bertransformasi berulang kali, kekokohan tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Bukan hanya ototnya, bahkan saluran dan tulang Kinyu juga berubah secara drastis. Layaknya pembuatan baja, yang diperoleh setelah ratusan kali tempering, tulang-tulang Kinyu juga mengalami perubahan yang menakjubkan. Kekokohan mereka terus meningkat. Kecepatan peningkatan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengejutkan. Akibat titik-titik cahaya hijau yang menyatu dengan tubuh Kinyu, setiap tempat di seluruh tubuhnya membaik dengan kecepatan yang menakutkan. Pikiran Kinyu telah menyatu sepenuhnya dengan alam. Ia diam-diam merasakan keagungan, dan kealamian alam sehingga ia sama sekali tidak memperhatikan transformasi air mata meteorik. Ia juga tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang mengalami transformasi yang menakjubkan. Di dalam dantian Kinyu, hanya ada satu planet. Planet ini terbentuk oleh inti hitam yang menyerap bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan inti energi Kinyu. Saat ini, berbagai titik hijau sedang terbentuk di permukaan planet. Namun, setelah titik-titik cahaya hijau dari air mata meteorik menyatu dengan planet, planet ini mulai mengalami transformasi drastis. Sebelumnya, titik-titik hijau muncul di sana-sini. Namun kini, kehijauan menyebar ke seluruh planet dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hanya dalam sekejap, energi suci alami yang dahsyat pun dihasilkan, bahkan lebih murni daripada energi suci alami di luar sana. Air mata meteorik masih mengambang dan berputar perlahan tepat di atas kepala Kinyu. Berbagai titik cahaya hijau terus berjatuhan dan menyatu dengan seluruh tubuhnya. Seolah memiliki kekuatan magis, titik-titik cahaya tersebut menyebabkan seluruh tubuhnya mengalami transformasi ajaib. Mungkin bahkan Luz Immortal dan Luz Devil dari tribulasi ke-12 pun tak mampu menjelaskan semua ini. Setelah waktu yang lama, tubuh Kinyu berhenti berubah. Kini tubuhnya 100 kali lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, titik-titik cahaya hijau masih berjatuhan dari air mata meteorik. Tubuhnya tidak dapat menyerapnya lagi untuk berubah. Oleh karena itu, setelah jatuh, titik-titik cahaya hijau menyatu dengan kedalaman sel-sel ototnya dan tersembunyi di setiap bagian tubuhnya. Karena tubuhnya tidak dapat lagi menyerapnya, ia hanya dapat menyimpannya dengan cara ini. Tidak hanya tubuh Kinyu yang berubah, jiwanya juga bertransformasi dengan sangat cepat. Entah karena Kinyu telah menyatu dengan alam atau karena titik-titik cahaya dari air mata meteorik telah menyatu dengan tubuhnya, jiwanya menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih cepat terwujud. Energi spiritual di seluruh pikirannya juga menjadi semakin murni. Kinyu merasakan planet di dantiannya bergetar sekali. Perasaan menyatu dengan alam itu lenyap dan air mata meteorik kembali menyatu dengan bagian dalam tubuh Kinyu. Meskipun telah memancarkan begitu banyak titik cahaya hijau, tampaknya air mata itu sendiri tidak mengalami perubahan apapun. Apa yang sedang terjadi? Setelah melakukan pemindaian bagian dalam tubuhnya dengan indera sucinya, Kinyu tercengang. Sekarang, mungkin tubuh naga hitam Yanmo jauh lebih lemah daripada dirinya dalam hal kekokohan. Ia merasa seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa, begitu dahsyatnya hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Meskipun transformasi bintang melatih tubuh, hasilnya tetap tidak sehebat itu. Mungkin sekarang aku bahkan bisa melawan ahli tingkat duji hanya dengan tubuhku. Kinyu terkejut dalam hati. Tapi apakah benar seperti dugaannya? Saat ini, ia masih belum sepenuhnya menyadari hal-hal menakjubkan tentang tubuhnya. Aku tak menyangka planet di dantianku sepenuhnya diselimuti warna hijau dan memiliki energi suci alami yang begitu murni. Kinyu kini semakin terkejut. Pada tahap planet, transformasi inti biasanya sejalan dengan perubahan energi suci alami di permukaan planet. Seiring kekuatan praktisi semakin dalam, inti akan semakin panas. Demikian pula, energi suci alami di permukaan planet akan semakin tebal dan kehijauannya semakin luas. Namun, kini seluruh permukaan planet Kinyu telah tertutupi kehijauan. Secara teori, tertutupi seluruhnya oleh warna hijau merupakan tanda tahap planet akhir. Namun, inti planetnya hanya memiliki semburat merah tua. Ini berarti kekuatan sejatinya masih berada di tahap planet awal. Lagi pula, pada tahap planet akhir, inti planetnya akan terlihat seperti bola api. Apa yang sebenarnya terjadi?
Ada apa? Bagaimana planet di dantianku langsung dipenuhi energi suci alami di permukaannya, seolah-olah telah mencapai tahap planet akhir. Terlebih lagi, kepadatan ini bahkan melebihi deskripsi tahap planet akhir dalam transformasi bintang. Intinya hanya berada pada tahap planet awal yang normal. Qin Yu tidak dapat mengetahui penyebabnya. Dibandingkan dengan energi di dalam tubuhnya, saat ini kekuatan otot dan tulangnya bahkan lebih mengerikan. Kenapa begini? Dia benar-benar tidak mengerti. Kapan jiwaku menjadi begitu nyata? Tingkat perwujudan ini seharusnya berada di tahap akhir duji. Qin Yu terkejut lagi ketika ia memeriksa jiwanya sendiri. Pikirannya yang menyatu dengan alam memang dapat meningkatkan tingkat materialisasi jiwanya. Namun, jiwanya sudah berada di tahap akhir Kongming pada awalnya berkat terobosan yang ia buat di tanah sihir halusinasi di rumah abadi 9 pedang. Oleh karena itu, meskipun ia menyatu dengan alam, seharusnya ia baru mencapai tahap awal duji. Namun dilihat dari tingkat materialisasi jiwanya saat ini, ia sudah berada pada tahap duji akhir. Semua ini terjadi karena pikiranku menyatu dengan alam, dan Qin Yu menatap dadanya. Satu-satunya penyebab misteri ini yang terpikir olehnya adalah air mata meteorik. Bahkan sekarang, ia masih bingung dengan rahasianya. Segera setelah itu, dia tidak lagi memikirkan apa yang terjadi dan terus menyerap energi Yuanying untuk berlatih. Setelah hampir setengah bulan, energi suci alami di permukaan planet dalam dantian Qin Yu saat ini sangat murni. Inti di dalamnya memancarkan panas seperti bola api. Api bintang di bagian terdalam inti bahkan hampir berwarna ungu. Setelah menyerap Yuanying abadi longgar kesengsaraan kedua, Qin Yu akhirnya mencapai tahap planet akhir. Dia berdiri, wajahnya penuh dengan ekspresi tersenyum gembira. Dulu, guru mampu membunuh seorang ahli tingkat daceng dan begitu banyak ahli tingkat duji dengan mudah di tingkat duji tengah. Akhirnya, beliau bahkan mengalami kesengsaraan langit 9 dari 9. Sekarang, jika saya menggunakan energi inti matahari, saya dapat mengalahkan para ahli tingkat duji dengan mudah. Dan jika saya mengandalkan 2 medan cincin Dewa Api Hitam, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkan para ahli tingkat daceng juga. Saat ini, inti planet dalam dantiannya tampak seperti bola api. Dalam transformasi bintang, ketika inti planet mencapai keadaan seperti bola api, ia disebut inti matahari. Tahap duji dalam transformasi bintang menekankan pengembangan inti matahari. Di masa lalu, berkat kekuatan inti matahari, Lei Wei mampu membunuh begitu banyak ahli saat ia berada di tahap duji tengah. Dibandingkan dengan Lei Wei saat itu, Qin Yu bahkan memiliki cincin penguasa api hitam dan senjata abadi tingkat menengah. Jadi jika ia mengerahkan seluruh kemampuannya, memang tidak akan sulit baginya untuk menghadapi para ahli tingkat daceng. Namun, saat ini ia belum sepenuhnya menyadari bahwa, selain inti matahari, cincin penguasa api hitam, senjata abadi tingkat menengah, dan jimat petir pemakan es, ia juga memiliki tubuh dengan kekuatan serangan yang mengerikan. Tanpa melalui pertarungan sungguhan, sangat sulit baginya untuk menyadari betapa hebatnya tubuh ini setelah diubah oleh air mata meteorik. Benua Tenglong, Istana Surgawi di Gunung Qingsu. Di lantai 9 Istana Surgawi ini, Sanku, 3 ahli lainnya dari generasi San, dan Gansu tidak pernah berani meninggalkan lantai ini. Mereka telah menunggu perintah dari seseorang di dunia abadi, tetapi menunggu hari-hari seperti ini sungguh sangat menyedihkan. Tiba-tiba, berbagai berkas cahaya memancar dari segel-segel padat di tengah formasi. Mata keempat ahli generasi San dan Gansu langsung berbinar. Sanku dan Gansu langsung masuk ke dalam formasi. Mereka telah menunggu momen ini sejak lama. Murid-murid kuil Qingsu, dengarkan. Segera hormati. Tuan yang akan menanyai kalian adalah asisten dekat Kaisar Yu. Dia jauh lebih kuat daripada Kaisar abadi biasa. Jika ada di antara kalian yang berani menyinggung perasaannya, dia bahkan tidak perlu bertindak karena aku sendiri yang akan membuat kuil Qingsu kalian menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara yang berbicara dengan mereka sebelumnya terdengar. Begitu Sanku mendengar ini, gelombang ketakutan dan kegugupan melanda hatinya. Ia buru-buru berkata, jangan khawatir. Kami sama sekali tidak akan berani membuat marah tuan ini dan akan menceritakan semuanya dengan jelas dan jujur. Astaga, penanya ternyata seorang ahli sekelas Kaisar Abadi. Terlebih lagi, dia jauh lebih tangguh daripada Kaisar Abadi biasa dan merupakan asisten dekat Sovereign Yu. Seberapa kuatkah dia? Di tingkatan mistik abadi apa dia? Bagus, kalian berdua tunggu dengan tenang. Tuan akan segera datang. Suara itu menghilang setelah berkata begitu. Sanku dan Gansu menunggu dengan tenang. Keduanya bahkan tidak berani bernapas berat dalam formasi ini. Lagi pula, formasi ini masih terhubung dengan dunia abadi,
Jadi jika mereka bernapas berat, siapapun di ujung sana dapat mendengarnya, dan jika napas berat mereka menyinggung ahli sekelas Kaisar Abadi itu, ini akan sangat buruk bagi mereka. Meskipun mereka hanya perlu menunggu sebentar, periode waktu ini terasa seperti setahun bagi mereka. Gansu, murid kuil Kingsu, ku dengar kau tahu informasi tentang Niyang itu, benarkah? Sebuah suara malas terdengar. Dia akhirnya datang. Gansu menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan hormat tanpa ragu, saya Gansu. Saya benar-benar tahu beberapa informasi tentang Kaisar Abadi Niyang. Oh, katakan baik-baik. Suara itu masih terdengar malas seolah-olah pemiliknya sama sekali tidak peduli, tetapi Taois tua Gansu merasa tertekan saat mendengarnya. Ini karena pemilik suara itu adalah seseorang yang berstatus tinggi, sehingga setiap kata atau tindakannya secara alami memancarkan aura kewibawaan. Taois tua Gansu berkata dengan hati-hati, Tuan, beberapa waktu lalu, saya pergi ke rumah abadi 9 pedang bersama beberapa Xiu Zenis lainnya. Di rumah itu, saya memperoleh informasi tentang Kaisar Abadi Niyang, yang mengaku sebagai seorang abadi mistik tingkat 8. Kami juga mengetahui dari benda-benda abadi yang kami peroleh di sana bahwa beliau adalah seorang abadi pedang karena kuas tulis yang ditinggalkannya mengandung energi pedang yang sangat cepat dan dahsyat. Oh, suara malas itu terus berkata, ceritakan padaku dengan hati-hati tentang pengalaman kalian di Nine Swords Immortal Mansion dan harta karun yang kalian peroleh. Ya, Tuan. Saat itu, aku dan beberapa orang lainnya memasuki rumah abadi 9 pedang. Begitu masuk, kami terjebak di tanah sihir halusinasi. Oh, negeri ajaib halusinasi. Seru suara malas itu takjub. Setelah itu, kau pergi ke istana bernama Rumah Abadi Qingyu, kan? Gansu berkata dengan gembira, ya, rumah abadi yang kita masuki kemudian adalah rumah abadi Qingyu. Awalnya, kita bahkan saling bertarung memperebutkan prasasti penjaga rumah itu. Baru pada akhirnya kita tahu bahwa inti dari rumah abadi Qingyu itu adalah gumpalan esensi suci unsur. Ada sedikit kebahagiaan dalam suara malas itu, benar. Setelah menempa rumah abadi Qingyu, Niyang bahkan memamerkannya kepada kita. Intinya memang esensi suci unsur. Sekarang, ahli sekelas Kaisar Abadi ini sudah mempercayai Gansu. Baiklah, kalian tidak perlu lagi membicarakan bahaya yang kalian alami. Ceritakan saja tentang harta karun yang kalian peroleh. Suara malas itu terdengar agak serius saat ini. Merasa suasana mulai tegang, Gansu langsung menjawab, seharusnya memang direncanakan agar rumah abadi Qingyu diberikan kepada kami. Sayangnya, kami tidak dapat menemukan esensi suci unsur tersebut. Setelah mencapai menara penyimpanan harta karun di dalam istana bagian dalam, kami mendapatkan kalung binatang suci di lantai 1. Kemudian, kami mendapatkan kuas tulis abadi kelas menengah dan lukisan tinta di lantai 2. Namun, hanya ada 3 lukisan itu dan saya tidak memilikinya. Oh, aku ingin bertanya, apakah ada informasi tentang alam Niyang yang tertinggal di kuas tulis dan kalung binatang suci? Suara itu tidak lagi malas, melainkan berubah menjadi sungguh-sungguh. Gansu menarik napas dalam-dalam. Ia sangat gugup di bawah tekanan kata-kata itu. Tidak ada. Kalung binatang suci dan kuas tulis hanyalah benda abadi biasa. Selain energi pedang yang tertinggal di kuas tulis, tidak ada yang istimewa dari benda-benda itu. Saat membahas hal ini, Taois tua Gansu tiba-tiba teringat betapa gembiranya Dame Yanji, Qingyu, dan Yanmo setelah mereka mendapatkan lukisan tinta. Ah, Tuan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada hubungannya dengan alam Niyang yang Anda sebutkan, kata Gansu dengan hormat. Oh, cepat katakan, kata ahli Kaisar Abadi itu dengan tergesa-gesa. Kini ia menunggu Gansu berbicara dengan penuh perhatian. Tuan, ketika kami berada di lantai 2 menara penyimpanan harta karun, kami bertiga mendapatkan lukisan tinta. Setelah mendapatkan lukisan-lukisan itu, mereka semua begitu gembira hingga tubuh mereka gemetar dan wajah mereka semerah darah. Saya merasa ini sangat aneh saat itu karena mereka telah melihat rumah abadi Qingyu dan harta karun lainnya sebelumnya dan mereka belum pernah segembira ini. Saya pikir lukisan-lukisan ini pasti ada hubungannya dengan alam Niyang yang Anda sebutkan, kata Taois tua Gansu dengan gugup. Suara itu terdiam. Sebentar lagi, siapakah mereka bertiga? Tanya ahli Kaisar Abadi. Taois tua Gansu berkata dengan tergesa-gesa, dari ketiga orang itu, satu adalah anggota klan naga, satu adalah ahli istana Yingyu, sebuah sekolah Siumo besar, dan satu adalah ahli biasa, hanya saja dia didukung oleh seorang dewa longgar yang sangat tangguh. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Klan Naga, dunia iblis, mungkin mereka sudah melapor ke dunia iblis dan dunia iblis segera setelah mereka kembali. Ini agak merepotkan. Yang ketiga hanya didukung oleh makhluk abadi yang longgar.
Nada bicara ahli kaisar abadi itu sedikit meremehkan. Ini perintahku untukmu, kuil Kingsu. Kau harus merebut lukisan tinta milik yang ketiga, berapapun harganya. Kami akan mengganti semua kerugianmu 100 kali lipat dan bahkan menganugerahkan lebih banyak harta kepadamu. Kerugian mereka akan dikompensasi 100 kali lipat. Bahkan lebih banyak harta akan diberikan kepada mereka. Dalam hati, Sanku langsung berkata, tenang saja, Tuan. Saya dan ketiga saudara laki-laki dan perempuan saya akan bertindak dan pasti akan merebut lukisan tinta itu, berapapun harganya. Sekalipun dia adalah Lus Immortal tingkat ke-12, kuil Kingsu kami akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Demi masa depannya sendiri, kuil Kingsu, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama sejuta tahun, telah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Di markas klan naga, Yan Mo duduk di kursi kayu hitam dengan ekspresi serius. Moer, akhirnya kau kembali. Seorang lelaki tua berambut pirang berkata sambil tersenyum sambil menatapnya. Lelaki tua berambut pirang ini tak lain adalah seorang tetua keluarga Yan, naga emas iblis lepas tingkat kesengsaraan ke-8. Dalam hal status dalam klan naga, kelompok naga emas menempati peringkat tertinggi, diikuti oleh naga keperakan dan naga hitam, diikuti oleh naga biru, naga merah, naga ungu, dan jenis naga lainnya. Naga emas iblis lepas tingkat kesengsaraan ke-8 memiliki posisi yang sangat tinggi dalam keluarga Yan. Tentu saja, naga emas bercakar 5 yang agung juga termasuk dalam kelompok naga emas. Naga emas bercakar 5 sangat langka sehingga tidak dapat dianggap sebagai satu kelompok tersendiri. Yan Mo melirik tetua berambut pirang itu dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, tetua ketiga, tempat yang dituju Yan Lang setelah kepulangannya tampaknya adalah tanah suci di klan, kan? Ya. Tetua ketiga mengelus jenggot emasnya yang panjang dan mengangguk sambil tersenyum. Tanah suci seharusnya bisa berkomunikasi dengan dunia iblis. Yan Mo tampaknya punya rencana yang matang. Begitu Yan Lang kembali dan menyebut Kaisar Abadi Niyang, kalian semua menjadi sangat gugup dan langsung membiarkannya masuk ke tanah suci. Tak lama kemudian, bahkan kau, tetua ketiga, secara pribadi datang untuk berbicara dengan naga hitam junior yang keras kepala sepertiku. Mata Yan Mo tertuju pada tetua ketiga, jika kau bilang kau tidak punya tujuan khusus, apakah kau pikir aku akan mempercayainya, tetua ketiga? Moer, tetua ketiga berkata dengan nada puas, sangat sulit untuk benar-benar dewasa di bawah asuhan para senior. Baik dari segi perhitungan maupun temperamen, anak-anak muda yang tinggal di klan naga semuanya jauh lebih rendah daripada dirimu. Lumayan, aku memang datang mencarimu dengan tujuan khusus. Kuharap kau memberikan lukisan tinta itu kepada seluruh klan naga. Ini ada hubungannya dengan alam Niyang. Tebak Yan Mo. Tetua ketiga langsung tersenyum lebar, ini memang sesuai harapan para senior dunia iblis. Benar saja, lukisan tinta ini ada hubungannya dengan alam Niyang itu. Moer, aku tidak membodohimu. Alam Niyang ini memiliki implikasi yang sangat serius. Ini bukan sesuatu yang bisa melibatkan Lus Immortal dan Lus Devil biasa. Sebaiknya kau tidak terlibat di dalamnya. Saat Yan Mo menyebutkan alam Niyang, dia sudah membuat keputusan dalam benaknya. 2 syarat kecil, kata Yan Mo dengan tenang. Katakan padaku, kata tetua ketiga sambil tersenyum. Aku diizinkan membaca buku rahasia klan dan memasuki kolam naga untuk berlatih kapan saja. Kurasa kedua syarat ini masih jauh lebih rendah daripada betapa berharganya lukisan tinta itu, kata Yan Mo dengan tenang. Ia sangat yakin dalam benaknya bahwa, dengan kekuatannya, meskipun ia memiliki lukisan itu di dalam tubuhnya, ia tidak akan bisa menyimpan harta karun seperti itu, jadi ia sebaiknya memberikannya saja dan mendapatkan imbalan nyata. Dia ingin dapat membaca buku rahasia klan sesuka hatinya dan berlatih di kolam naga kapan saja. Mungkin semua naga, kecuali naga emas, memimpikannya 2 hak istimewa ini. Karena naga emas memiliki ingatan turun-temurun, mereka tidak perlu mempelajari buku-buku rahasia klan naga. Naga emas menikmati status tertinggi dalam klan naga sehingga mereka juga berhak memasuki kolam naga untuk berlatih. Namun, naga hitam dan naga keperakan tidak memiliki kesempatan ini. Baiklah, aku terima. Tetua ketiga menganggukkan kepalanya tanpa menunda. Yan Mo segera mengeluarkan lukisan tinta dan melemparkannya kepada tetua ketiga. Begitu tetua ketiga menerima lukisan ini, ia tak kuasa menahan rasa gembira di dalam hatinya. Sebaliknya, Yan Mo berdiri dan mulai meninggalkan aula, menuju kediamannya sendiri. Namun, ketika ia sampai di ambang pintu aula, ia tiba-tiba berbalik. Tetua ketiga, izinkan saya bertanya satu hal. Harta apa yang sebenarnya dimiliki alam Niyang ini? Tanyanya kepada tetua ketiga. Pertanyaan ini selalu membingungkannya. Setelah mengambil lukisan tinta itu, tetua ketiga berkata sambil tersenyum, Moer,
izinkan aku memberitahumu sesuatu tentang harta karun di alam Niyang. Bahkan penguasa naga dari klan kita di dunia iblis, salah satu ahli terkuat di dunia iblis, sangat ingin mendapatkannya. Menurutmu, harta karun itu sangat berharga atau tidak? Oh, Yan Mo berbalik dan pergi tepat setelah menerima jawaban. Moer, kau tidak menyesal memberiku lukisan tinta ini. Jika kau sendiri yang datang untuk menjelajah, mungkin kau bisa menemukan harta karun itu. Lagi pula, harta karun terbaik seperti ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang sudah ditakdirkan. Tetua ketiga berkata sambil tersenyum tipis. Ditakdirkan untuk mendapatkannya bukan berarti ditakdirkan untuk menggunakannya. Mengingat kekuatanku yang kecil, bahkan jika aku mendapatkan harta yang sangat hebat, aku tetap bukan tandinganmu, apalagi Tetua Agung. Dan pemimpin klan kita bahkan lebih menakutkan daripada Tetua Agung. Benar, senjata abadi tingkat rendah yang diberikan Yan Lang untuk kugunakan saat itu sekarang menjadi milikku. Ketika suara Yan Mo masih terdengar, ia sendiri sudah pergi. Pada saat ini, 6 atau 7 pria tua berjalan keluar dari belakang aula. Yang paling depan memakai mahkota emas. Bahkan kedua matanya pun berwarna emas. Pemimpin, lukisan tinta ini benar-benar diagram penghancur langit, salah satu bagian dari peta menuju alam Niyang. Bersamaan dengan lukisan ini, 6 orang dapat memasuki alam Niyang. Tampaknya, bahkan jika kita dapat menemukan alam Niyang, kita tidak akan bisa masuk. Tetua ketiga membungkuk dan berkata, keluarga terkuat dari klan naga adalah keluarga Ao. Keluarga yang berada di posisi kedua. Namun, pemimpin klan naga ini bukan anggota keluarga Ao atau keluarga Yan. Namun, ia tetap dihormati oleh seluruh klan karena ia adalah raja di antara naga emas bercakar 5. Aku ingat anak ini, Yan Lang, pernah berkata bahwa dari 3 lukisan tinta itu, yang satu ini milik kita, satu lagi ada di istana Yinyu, dan satu lagi jatuh ke tangan pemuda bernama Qin Yu, kan? Kata pemimpin klan naga itu dengan senyum acuh tak acuh. Pemimpin, maksudmu kita akan pergi merebut diagram penghancur langit milik Qin Yu? Tebak tetua ketiga. Pemimpin klan naga berkata sambil menggelengkan kepala, tidak perlu. 1 diagram saja sudah cukup bagi kita. Selama kita punya diagram, pada akhirnya kita akan bisa mencapai alam Niyang dan masuk ke sana apapun yang terjadi. Apa gunanya membuang-buang energi kita untuk memperebutkan diagram itu? Mungkin mereka yang paling ingin memperjuangkannya adalah para Lus Immortal dan beberapa ahli Lus Demon. Aku penasaran, apakah mendapatkan tinta itu membawa keberuntungan atau kesialan bagi pemuda Qin Yu itu? Pemimpin klan naga menghela napas. Ia tiba-tiba mendesah karena Qin Yu. Tak hanya klan naga, bahkan dunia abadi, dunia iblis, dan dunia iblis pun memiliki alat untuk berkomunikasi dengan dunia fana di bawah mereka, sehingga wajar saja jika informasi tentang Kaisar Abadi ini yang terkirim ke dunia yang lebih tinggi dengan sangat cepat. Para petinggi di dunia abadi, dunia iblis, dan dunia iblis pun mulai memerintahkan bawahan mereka untuk mengirimkan para ahli demi memperebutkan lukisan tinta. Awan badai sedang mengamuk, tetapi tokoh utama dalam kisah ini, Qin Yu, saat ini sedang menikmati hidup sepuasnya bersama Lier. Di benua Qianlong, angin musim gugur menimbulkan suara gemerisik dan daun-daun kuning berguguran. Qin Yu dan Lier sedang duduk dan bermain Go di bawah pohon besar yang hanya dapat dikelilingi oleh setidaknya 3 orang. Setelah berhasil dalam pelatihan, Qin Yu keluar dan mulai menjelajahi benua Qianlong bersama Lier. Tempat-tempat yang telah mereka kunjungi antara lain puncak-puncak gunung putih berselimut salju, kedalaman hutan pinus yang luas, garis pantai danau-danau biru, tepian sungai dan air terjun pegunungan. Kakak Qin Yu, aku punya kabar tentang Fei Fei dan Xiao Hei. Lier meletakkan bidak hitam dan berkata sambil tersenyum. Tangan Qin Yu berhenti, wajahnya dipenuhi kebahagiaan, benarkah? Waktu itu Paman Lan bilang dia akan membawa mereka ke tempat misterius. Di mana tempat ini, dan kapan Fei Fei dan Xiao Hei akan kembali? Saat ini, ia sangat ingin segera bertemu dengan saudara angkatnya. Aku juga tidak tahu di mana tempat itu, tapi Fei Fei dan Xiao Hei sekarang sudah sangat tangguh. Menurut pesan Paman Lan, mereka seharusnya sudah hampir mencapai tahap awal duji, kata Lier sambil tersenyum tipis. Kakak Qin Yu, kau kan kakak, jadi kau tidak boleh kalah dari mereka. Kau juga harus bekerja keras. Tahap awal duji, Qin Yu tercengang. Berbeda dengan orang luar, dia sangat memahami kekuatan Ho Fei dan Hei Yu. Mengingat tingkat jiwa mereka meningkat jauh lebih lambat daripada dirinya, bagaimana mungkin mereka bisa berkembang lebih cepat daripada dirinya selama periode 2 tahun ini? Awalnya mereka berada di tahap awal Dongsu, tetapi setelah beberapa saat, mereka hampir mencapai tahap awal Duji. Kecepatan ini agak terlalu menakutkan karena, bagaimanapun juga,
He Yu dan Ho Fei tidak berkembang secepat Qin Yu yang memiliki air mata meteorik dalam kultivasi jiwa. Namun, mungkinkah Paman Lan berbohong? Ragu. Hati Qin Yu dipenuhi keraguan. Ia tentu saja senang karena saudara-saudara angkatnya menjadi lebih kuat. Tapi bagaimana mereka bisa berkembang begitu cepat? Liar, mereka. Jangan tanya aku, Kak Qin Yu. Aku juga tidak tahu metode apa yang Paman Lan gunakan. Kalau kamu ketemu Paman Lan, kamu bisa tanya sendiri, kan? Kata Liar sambil mengedipkan mata jenaka. Qin Yu tersenyum. Apa gunanya terlalu banyak berpikir? Semakin kuat saudara-saudaranya, semakin baik. Liar, perhentian kita selanjutnya seharusnya di dinasti Ming. Tempat dinasti Ming mana yang ingin kau kunjungi pertama kali? Qin Yu mengalihkan pikirannya kembali ke perjalanan wisata yang mereka berdua lalui. Itu keputusanmu. Selama periode waktu setelah Qin Yu keluar dari pelatihan tertutupnya, naga biru Yan Lang pernah bertukar informasi dengannya melalui pemancar. Karena Aula 9 Iblis dan Istana Air Biru telah selesai, wajar jika dunia bawah laut Xiuyao akan terbagi antara Menara Bintang dan Istana Naga Biru. Setelah negosiasi, jumlah gua di bawah Menara Stelar bertambah menjadi 18. Ini terjadi karena Menara Stelar telah mencaplok seluruh Aula 9 Iblis dan hampir separuh Istana Air Biru. Meskipun demikian, jumlah gua di bawah Menara Stelar masih sedikit lebih sedikit daripada di bawah Istana Naga Azure. Mengendalikan 18 gua, Menara Bintang sekarang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, dan tentu saja memiliki lebih banyak pasukan juga. Saat ini, 4 sinar cahaya melesat ke utara dengan sangat cepat di langit di atas lautan. Setiap Xiuzenis dapat melihat bahwa sinar cahaya ini sebenarnya adalah para ahli terbang. Keempat ahli ini tak lain adalah para ahli sejati kuil Kingsu Sanku, adik-adiknya, dan adik perempuannya. Sanku adalah makhluk abadi yang lepas dari kesusahan ke-8 sementara 3 saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya adalah makhluk abadi yang lepas dari kesusahan ke-7. Mereka adalah Lus Immortal tingkat ke-8 dan 3 Lus Immortal tingkat ke-7. Selain itu, setelah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, mereka tentu memiliki formasi untuk melancarkan serangan gabungan. Karena itu, mereka bahkan tidak takut bertemu dengan Lus Immortal tingkat ke-9. Kakak senior, apa latar belakang makhluk abadi lepas bernama Paman Lan ini? Aku sudah bertukar informasi dengan para senior kuil Kingsu di Samudra Astral yang kacau. Mereka sepertinya belum pernah mendengar sosok dengan nama ini di antara para makhluk abadi lepas yang tangguh. San Nian, salah satu adik laki-laki Sanku, bertanya dengan ragu. Benar, kakak senior. Menurut Gansu, kemungkinan besar, Paman Lan, si makhluk abadi lepas ini bisa menempa senjata abadi tingkat menengah. Harta sihir pelindung di tubuh gadis dari Menara Bintang yang ditemui Gansu itu kebal terhadap serangan dua bersaudara, Huo Lan dan Huo Ken. Harta itu seharusnya adalah benda abadi tingkat menengah. Adik perempuannya, San Ming, juga berkata, sungguh terlalu sulit untuk menempa benda abadi tingkat menengah. Bahkan di Samudra Astral yang kacau, pemilik benda abadi tingkat menengah mungkin hanya bisa dihitung dengan sepasang tangan. Tentu saja, ini bukan berarti mereka yang tidak memiliki benda abadi tingkat menengah tidak mampu menempanya. Lus Immortal tingkat ke-10 sudah memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menempanya. Namun, hanya sedikit Lus Immortal tingkat ke-10 yang memiliki senjata abadi tingkat menengah karena bahan dan metode penempaannya langka. Sehebat apapun dia, tak masalah. Lagi pula, kita belum tentu akan bertemu ahli abadi bebas ini selama perjalanan ini. Kalaupun kita bertemu dengannya, dia pasti tahu nama kuil Kingsu kita dan reputasi para senior di kuil kita. Aku yakin dia juga tahu bagaimana seharusnya dia bertindak, kata Sanku acuh tak acuh. Para ahli generasi San jelas bukan yang paling tangguh di kuil Kingsu. Setelah menjadi Lus Immortal tingkat keempat, seorang murid dapat memasuki istana surgawi di Gunung Kingsu. Namun, tidak semua murid tingkat keempat atau lebih tinggi telah memasuki istana surgawi. Banyak Lus Immortal yang tangguh telah pergi ke Samudra Astral yang kacau. Lagi pula, samudra ini memiliki banyak harta karun dan bahkan batu suci elemental. Samudra Astral yang kacau adalah surga bagi para praktisi keabadian yang bebas, iblis yang bebas, dan iblis yang bebas. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Sanku berani mengatakan bahwa sekalipun Paman Lan adalah seorang dewa longgar kesusahan ke-12, kuil Kingsu mereka masih akan mampu memperoleh lukisan tinta cuci. Menara Bintang kini menjadi kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jumlah pengawalnya bahkan telah mencapai 200.000. Berbagai regu pengawal yang disiplin berlatih di dasar lautan. Beberapa ahli Xiuyao mengawasi semuanya. Saat air naik, perahu pun ikut naik. Pengaruh Menara Stelar telah meluas,
sehingga wajar jika kini ia memiliki lebih banyak pakar daripada sebelumnya. 200.000, ini sosok yang luar biasa besar. Bahkan formasi persegi yang mereka susun pun akan tampak padat dan tak berujung. Desain menara bintang ini berisi formasi bintang surgawi agung. Ketika 200.000 penjaga ini kembali ke tempat tinggal mereka, mereka juga akan menjadi bagian dari formasi tersebut. Meskipun sebagian besar dari 200.000 penjaga ini berada di tahap Jindan atau Yuanying, begitu mereka kembali ke tempat masing-masing, menggabungkan kekuatan mereka, dan menyatu dengan formasi bintang surgawi agung, mereka akan menjadi begitu kuat sehingga mungkin bahkan makhluk abadi yang bebas pun tidak dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Lagi pula, formasi bintang surgawi agung adalah formasi dunia abadi yang telah lama hilang. Qin Yu dari Menara Bintang cepat keluar. Sebuah suara yang dahsyat bergema di area yang berjarak beberapa ratus li dari Menara Bintang. Pada saat yang sama, suara itu bahkan bergema tanpa henti di dasar lautan. Semua pasukan Menara Bintang segera waspada, begitu pula para penjaganya. Yang datang haruslah seorang ahli tingkat atas. Setiap penjaga segera kembali ke tempat masing-masing dan bersiap untuk mengaktifkan formasi bintang surgawi agung. Manajer Menara Bintang, Zhuang Zong, memberi perintah tanpa penundaan, wajahnya berubah warna. Energi yang terkandung dalam suara itu saja telah membuat hati semua orang di Menara Bintang bergetar ketakutan. Sanku ini awalnya hanya ingin mengguncang lawan. Siapa sangka Zhuang Zong akan begitu ketakutan sehingga ia langsung bersiap mengaktifkan formasi. Oh, Menara Bintang ini sangat aneh, San Ming, satu-satunya wanita di antara 4 makhluk abadi yang longgar, berkata dengan ragu sambil melihat Menara Bintang. Saat ini, Menara Bintang samar-samar seperti ilusi. Aura kuno yang kuat berhembus di wajahnya. Begitu 200.000 penjaga itu tiba di tempat tinggal mereka, mereka menjadi bagian dari formasi dan terhubung satu sama lain. Kekuatan formasi bintang surgawi agung langsung meningkat pesat. Meskipun kalian banyak, bagaimana mungkin formasi yang disusun oleh para Xiaois kelas bawah seperti kalian bisa dibandingkan dengan seorang Lus Immortal tingkat ke-8 sepertiku? Sanku melambaikan tangannya. Sebuah pedang putih kemudian ditembakkan langsung ke gerbang utama Menara Stelar. Pedang itu tak lain adalah pedang abadi milik Sanku. Sebuah ledakan terdengar. Pancaran cahaya formasi di sekitar Menara Bintang tiba-tiba berfluktuasi beberapa kali. Jelas serangan itu agak sulit ditahan oleh formasi tersebut. Namun pada akhirnya, formasi itu masih mampu menahan pedang tersebut. Siapa gerangan yang berani mengguncang formasi besar ini? Manajer Zhuang Zong dan para penjaga duduk bersila di aula utama Menara Bintang. Wajah mereka semua berubah drastis saat merasakan guncangan formasi.